Fitri Salhuteru baru-baru ini membongkar perlakuan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys. Bahkan Fitri Salhuteru menyebut jika perlakuan Nikita Mirzani cukup sadis. Fitri Salhuteru belak-belakan membongkar perangai Nikita Mirzani kepada Reza Gladys. Dalam postingannya, Fitri Salhuteru membagikan sebuah tangkapan layar berisi percakapan dengan Reza Gladys. Menurut Fitri, percakapan yang diduga Nikita Mirzani itu terlampau sadis. Lantas Reza Gladys menanyakan apakah Fitri Salhuteru mengetahui pesan yang dikirimkan Nikita Mirzani kepadanya. Tidak berselang lama, Reza Gladys pun mengirimkan sebuah tangkapan layar percakapannya dengan Nikita Mirzani. Menurut pengakuan Reza Gladys, dirinya masih dimaki-maki Nikita Mirzani meski sudah mentransfer sejumlah uang. Melihat isi percakapan itu, Fitri Salhuteru pun hampir tersulut emosi. Dalam keterangan unggahan itu, Fitri Salhuteru pun meminta netizen yang budiman untuk sedikit berempati kepada Reza Gladys. Sementara di unggahan Instagram story lainnya, Fitri Salhuteru terlihat menanggapi aksi fans Nikita Mirzani yang menghujatnya. Fitri Salhuteru dihujat sebab ia dinilai mencampuri urusan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Ia pun terlihat santai menanggapi hujatan yang dialamatkan kepadanya itu. Fitri menyebut dirinya tidak merasa tenang apabila ikut mencampuri urusan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bu, ibu temenan kan sama Isa Siga? Kemarin akrab banget loh bu. Pas Isa Siga ditahan, ibu nggak nemenin, ya kan? Kenapa sekarang harus menghimbau teman-temannya Nikita? Ya biarin aja lah teman-temannya Nikita, itu urusannya Nikita sama teman-temannya kan bu ya. Ibu sebagai temannya Isa Siga aja ibu nggak nemenin. Padahal kan temenan kan bu. Maksud aku tuh ya udahlah, kata-kata ini buat ibu sendiri aja. Kalau ibu menyuruh teman-temannya Nikita buat temenin, ya ibu temenin juga temen ibu yang sekarang lagi di penjara di Polda Jatim. Bener kan bu? Buat Mbak Filter Salah Terus yang merasa berjasa dan paling berjuang untuk Nikita Mirzani, dengarkan ini. Sebaik-baiknya orang tidak perlu mengatakan dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Sebaik-baiknya orang, setulus-tulusnya orang, ketika orang dapatkan suatu musibah, tak perlu mengatakan, lihat siapa yang sekarang ada di sekitar kamu, lihat siapa sekarang yang ada di hadapan kamu. Karena orang baik itu tidak seperti itu. Karena orang tulus itu, orang ikhlas itu tidak pernah membandingkan ketulusannya dan keikhlasannya kepada orang lain. Berarti ketulusan dan kebaikan kau itu nggak ikhlas dari hatimu, melainkan kamu itu butuh validasi atau pengakuan. Orang yang benar-benar baik itu tidak butuh validasi. Orang yang benar-benar benar itu tidak butuh pembenaran. Mempertanyakan di mana teman-temannya ketika dia terjatuh. Kamu sibuk mengatakan kalau kamu selalu ada ketika dia terjatuh. Sampai akhirnya kamu juga lupa bahwa di balik semua ini, kamulah dalangnya. Jadi berhentilah mempertanyakan kemana mereka ketika dia terjatuh. Tapi pertanyakanlah kepada dirimu, sekalipun dia terjatuh, kenapa dia tidak memerlukanmu. Menurutku kalau pemerasan itu kayak bilang, weh cepat kok kirimkan saya uang, kalau tidak saya review barang. Terus kenapa mau takut? Nah kalaupun produkmu itu tidak kenapa-kenapa, ya udah review saja nggak apa-apa. Untuk apa mau sogok-sogok begitu? Nah nggak masuk di akal besti ya. Di mana letak pemerasannya? Menurutku itu adalah kesepakatan antara Mail, Dr. Reza plus Nikita Mirzani melalui Mail kan. Itu di mana letak pemerasannya? Menurutku itu kesepakatan ya. Kalau pemerasan sih seperti kayak bilang, kau kirim sekarang, kalau kau tidak kirim saya bakalan review barangmu. Kalau malahan tuh Mail sopan sekali cara bicaranya. Kayak dia bilang Dr. Reza, janganlah Mail, jangan, saya maunya cepat selesai. Ramah. Kasus Nikita Mirzani itu ketika dia diduga menjelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Padahal di e-commerce pun sudah jelas bahwa ada produk yang tidak sesuai dengan aturan, baik ingredients dan juga cara pemakaiannya. Kalau emang produknya bagus, kenapa harus mau silaturahmi, kata kuncinya ya, kepada Nikita Mirzani. Yang embel-embelnya berarti ada yang bermasalah dengan produknya dan dia jatuhnya menyuap si Nikita Mirzani. Nah sekarang pertanyaannya, Indonesia itu berlandaskan Pancasila, yaitu
keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang poinnya, kenapa hanya Nikita Mirzani dan asisten yang ditahan, sedangkan harusnya si dokter itu juga ditahan karena dia juga melakukan hal yang ilegal gitu ya. Kemudian mana nih owner skincare yang overclaim, yang ingredients atau bahannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, kenapa tidak dipenjarakan? Sedangkan salah satu owner skincare di Makassar, karena mungkin di masyarakat kecil kali ya, itu langsung dipenjarakan gitu. Sedangkan ini apa karena namanya udah besar, uangnya banyak, sampai tidak dipenjarakan padahal dia udah overclaim dan juga menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan aturan. Gimana nih Bapak polisi dan penegak hukum yang ada di Indonesia ini? Nikita Mirzani dan asistennya Mail sudah resmi ditahan guys. Dan anaknya Laura sudah membuat surat ini guys. Nih lu lihat, lu baca guys. Itu tuh adalah surat permohonan yang ditujukan untuk Polda Metro Jaya agar Nikita Mirzani itu tidak ditahan guys. Dan di surat itu Laura ngomong kalau dia itu siap menjadi jaminan agar ibunya ini tuh tidak kabur guys. Dah pokoknya kayak gitu guys, kalian baca aja deh. Dan kemarin guys, ketika Nikita Mirzani itu resmi ditahan dan menggunakan baju orange guys, kalian lihat nggak videonya yang dia ngibasin rambut kayak gitu, best banget, auranya tuh kayak gitu. Dan juga kemarin ketika dia sudah resmi ditahan guys, nih gue liatin nih ya kan IGS musuh-musuhnya nih, rame, heboh, sampai bawa-bawa Tuhan lo tahu, seolah-olah musuh-musuhnya Nikita Mirzani itu kayak baik gitu ya kan, kayak ini adalah ujianmu di bulan puasa, inilah segitu gabah. Kata gue, lu butuh banget validasi anjing, butuh banget validasi ya. Untuk menumbangkan Nikita Mirzani itu sebenarnya tuh butuh apa guys? Butuh banyak orang, butuh duit yang banyak, dan juga butuh dukun kayaknya. Sampai mereka tuh buat fitnah guys, ngomong kayak gini, mana nih teman-temannya, kok pada nggak ngebantu, pada ngilang ya, pada ini ya, pada itu ya, segala macem gitu. Semua disebutin guys sama mereka tuh. Sebenarnya bulan puasa ini tuh seru ya guys ya. Tahun kemarin, bulan puasa tahun kemarin tuh kan kita kan ngebahas loli ya kan. Nah sekarang kita ngebahas ibunya nih. Bener ya, kagak ada habis-habisnya tuh gebragannya sumpah. Kayak ada aja masalahnya, ada aja beritanya sumpah. Tapi seru sih. Orang Indonesia tuh butuh berita-berita kayak gitu guys. Bener dah. Pokoknya semangat buat Nikita Mirzani. Semoga cepet selesai deh ya. Dan buat musuh-musuhnya nih, kata gue jangan senang dulu, jangan bahagia dulu. Ingat, masih permulaan, belum akhir. Kasus NM dan skincare buat nutupin kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi beberapa minggu yang lalu gue sempat mikir dan gue sempat renungin, kenapa ya kok ada masalah kasus-kasus ini yang dimana sebenarnya di Indonesia sendiri itu punya kasus yang besar seperti korupsi. Kenapa gue sempat akhirnya mereview di dalam pikiran gue kayak gini? Karena ada suatu kejanggalan yang dimana tuh menurut gue ini kayak cerita yang dibikin-bikin, cerita yang dibuat untuk menutupi suatu masalah besar yang dimana orang-orang jadi terfokusin sama kasus-kasus hal ini kayak skincare, kayak masalah NM ini, yang dimana sebenarnya kasus terbesar di Indonesia itu adalah korupsi. Sampai akhirnya gue tepisin pikiran gue seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh, emang kebetulan aja kasusnya berdekatan sama kasus korupsi. Di saat kasus korupsi 271 triliun mencuat, di situ udah mulai SS, NM, semuanya udah pada memanas. Udah pada memanas nih kalau gue inget-inget lagi. Ketemu lagi kasus korupsi yang lain-lainnya juga sampai ke Pertamina. Keluar lagi nih Reza Gladys. Ini apa ya, udah disetting semua? Oh enggak, dari kasus Fadel. Dari kasus Fadel itu aja udah 271 triliun tuh. Terus disambung sama si Mami Oleng ya. Ini apa udah setting semua nih? Yang ketangkap-tangkapnya aja pada ketawa-tawa. Fadel senyum, Mira Hayati senyum, Mami Oleng senyum, sekarang NM senyum, Mail, ntar datang lagi saya senyum. Ini disetting. Ini kita digoblok-goblokin bego. Enggak deh, pusing gue, sakit kepala gue. Sakit kepala gue pusing. Mikirin kayak gini aja kan. Tapi seru juga sih ini drama seriesnya sih. Yaudah terusin nih kata.